Nah, Vin, ini sebelum share ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Pak Jeffrey ya. Oke, aku coba bantu bacain ya. Jadi ini ada pertanyaan, Vin. Silakan dibacain aja, Dek, nggak apa-apa. Nanti aku kasih konteks kalau ada. Siap. Boleh. Jadi founding team 4 orang, secara knowledge dan skill, satu menjadi anchor, doing all the strategy, decks, research, dan lain-lain. Sedangkan satu lagi business development yang menjadi core kompetensi. Dua lagi sangat pasif secara inisiatif dan kontribusi. Bagaimana mengaktifkan 2 orang pasif? Padahal transfer knowledge sudah dilakukan ke sesama co-founder. Apakah ini wrong team, but vision and mission align? Oke, aku Ya, jawab mungkin dari ya. Alvin. Yes, boleh. Oke, mudah-mudahan relate. Tapi kalau enggak, tolong dikasih tahu jadi aku bisa cariin contoh lain. Aku ngalamin hal ini sama partnerku, Martina. Jadi Martina itu is a founder, tapi di role di company itu dia menduduki chief of corporate strategy. Jadi dia membawahi business development, product and development, etc. Tapi Martina itu lahir dari keluarga entrepreneur, di mana dia mengembangkan sisi entrepreneurnya di jalanan. Jadi insting dia kuat banget. Jadi dia yang sanggup untuk bisa melihat opportunity dan apa yang dibutuhkan market yang product development biasa nggak bisa lihat. Atau dia punya insting-insting di mana dia bisa tahu bahwa kayaknya strategi kita ada yang salah. Tapi punya insting, tapi punya untuk insting. Oke. Tapi kalau kita ngomongin profesional, dia bisa marah-marah. Dia nggak mau tuh bawain report, dia nggak mau tuh bikin laporan. Gayanya jalanan banget. Sedangkan kita perusahaan itu arahnya mau ke sana. Kebayang ya? Oke. Ya. Nah, yang aku lakukan pertama kali adalah set the expectation. Aku set ekspektasi aku sama dia. Apa yang aku harapkan outcome dari dia. Dia apa outcome yang diharapkan. Jadi ekspektasinya harus ketemu. Karena aku pertama kali demand-nya di sini untuk dia berlaku profesional, dia demand-nya di sini, gak ketemu titik tengah. Nah, jadi pertama kali adalah, oke, kita bisa jalan dengan ini enggak? Contoh paling nyata adalah dulu dia langsung membawahi tim product and development. Langsung ya? Langsung. Tapi ternyata tim di bawahnya nggak kuat. Padahal tim ini bagus banget. Tapi nggak kuat karena pressure-nya begitu tinggi. Nggak semua bisa bekerja langsung dengan dia karena dia pressure sama pace-nya itu begitu kuat gitu. Jadi aku membutuhkan orang yang punya sisi leadership yang berbeda. Nah, aku set expectation dengan dia. What if kalau misalkan di struktur baru kita punya product manager untuk jembatanin, dia okay with that. Berarti kalau misalnya aku coba rangkum dengan yang ditanyakan Pak Jeffrey, bisa jadi ekspektasinya nggak clear. Bisa Terus jadi bisa kalau di jadi kasus aku. Oke. Dan juga bisa jadi bridgingnya nggak ada. Kan kalau bridgingnya nggak ada, atau yang kedua adalah kan kalau di buku traction itu kan ada satu rules yang 4 kuadran. Aku lupa nama, tapi di buku traction ada. Jadi kuadrannya adalah kuadran 1 itu apa yang kita cintain pekerjaannya, apa yang kita hebat pekerjaannya. Di kuadran 2 itu apa yang kita suka pekerjaannya, tapi juga kita ya oke lah, good dalam ngerjain. Kuadran kita itu kita nggak suka pekerjaannya, tapi kita very good delivernya. Kuadran terakhir kita nggak suka dan nggak jago juga. Nah, aku sama Martina tuh pernah ngisi ini berdua. Apa yang aku nggak jago tapi aku masih kerjain, aku nggak suka lagi aku masih kerjain apa. Nah, aku bagi role tuh sama dia. Mana yang kuadran 3, kuadran 4 aku pindahin, entah ke tim, entah ke dia. Tapi aku jadi nggak memaksa dia. Aku gitu, Jay. Okay. Karena dia posisinya dia founder dan dia harus punya role di perusahaan. Jadi aku harus banyak nego sama dia. Berbeda dengan tim. Kalau sama tim,
aku bisa langsung Nggak suka ngerjain yang ini, lu aja yang ngerjain gitu lah ya. bisa delegation atau kita replace sesuai yang kita expect. Oke. Jadi kalau sama tim ini kan, kalau di sini kan aku baca ini kan ada timnya 4 orang, cuman aku nggak tahu bahwa apakah mereka ini partner juga atau hanya tim. Kalau di kasus aku yang kalau cuma sama tim, itu aku dari awal punya 3 kuncian, mau, bisa, gimana. Itu yang set expectation di awal. Jadi kalau misalnya dia mau, bisa atau enggak, kalau bisa gimana. Jadi gimana ini aku selalu pakai study case. Habis study case kita sudah oke semuanya, keempat on board. On board itu aku ciptain supaya dia bisa nyesuaiin sama yang apa kita minta. Misalnya salah satunya kan dia misalnya harus proaktif, harus apa. Nah itu tuh ada di modul on board. Aku di 2 minggu on board itu mereka adalah taskingnya, sampai hal-hal yang seperti ini tuh nggak terjadi di pekerjaan. Sebelum terjadi better disiapin dulu. Oke. Takutnya case-nya gitu ya. Oke. Terjawab ya, Pak Jeffrey. Thank you Alvin, insightful, telah set actual experience and enroll. Kita hanya berempat, kalau pas ada project we hire teams. Ya, mungkin ya ini sedikit ngiklan ya. Jadi siapa tahu mungkin butuh di assess tim-timnya Pak. Jadi biar bisa tahu plus minusnya di mana. Jay, mungkin aku bisa nambah. Kalau aku yang kasus in terms team, mungkin waktu aku saat bangkrut. Jadi waktu aku dulu bangkrut, aku tuh berpartner bertiga. Jadi aku bikin perusahaan desain, tapi 3-tiganya itu tukang desain. Nggak ada satupun yang punya background bisnis, dan nggak ada yang mau megang bisnis, dan nggak ada yang mau tahu soal bisnis. 3-tiga desain semua. 3-tiganya desain, dan kita nggak punya visi. Jadi kita nggak tahu sebenarnya orang yang tepat itu seperti apa. Kompetensi yang tepat harus dimiliki 3 orang ini seperti apa aja kita nggak tahu. Jadi kesannya kayak demanding. Contoh misalnya, Vin harusnya lu bisa gini dong. Tapi kita nggak tahu buat apa fungsinya. Jadi kayak cuman mempertahankan sesuatu yang, karena kita nggak tahu bahwa kalau misalnya aku lihat lagi perbedaannya saat aku di Aquara tahun depan 2025, oke, kita pengen punya set revenue segini, kita harus punya net profit segini, operating profitnya sekian, kita pengen achieve 1-2, kira-kira butuh apa aja? Apakah apakah set skillnya Alvin masih memenuhi syarat untuk di posisi ini atau tidak? Nah itu jadi oke. Karena saat kita bertiga berpartner, even satu nggak ada yang ngedudukin as pengambil keputusan, nggak ada yang accountable. Jadi kita cuma debat kusir perang bahwa kayaknya semuanya 3-tiganya itu punya kekuatan yang sama, proporsi yang sama. Kalau di kasus Aquara, aku berhasil karena in terms in restructure, ketika di structure baru, aku pengambil keputusan akhir. Jadi walaupun Martina as a founder, saat dia di dalam structure perusahaan, topi dia dicopot, aku yang take a decision. Oke. Mungkin sebelum ke sana, aku mau coba share ini sedikit deh, biar buat teman-teman ya, dan juga tadi buat gambaran ke Pak Jeffrey juga dan teman-teman. Ini sebenarnya salah satu case juga yang memang kita juga temukan ya. Jadi paling nggak salah satunya ini, Bapak Ibu, ini ada buat case tadi lah ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin secara feeling ngerasa kenal, ngerasa oke nih gitu ya, tapi kan itu perasaan. Nah, apakah benar-benar orang tersebut defaultnya itu sesuai dengan yang kita butuhkan? Nah, paling nggak salah satu fitur di Careful itu paling nggak kita bisa lihat gapnya 2 orang atau gapnya 3 orang ini sejauh mana. Karena yang ada di sini kayak sikap-sikap ini ya, kontemplatif, kayak berpikir panjang, data kolektor itu kebiasaan untuk detail, dedikasi, ini orangnya put effort apa enggak, antisipasinya ada apa enggak, strategic thinkingnya ada apa enggak. Ini kebetulan sikap-sikap yang mudah disampaikan. Kita kadang nggak terlalu benar-benar kenal, ya bisa aja ngerasa, oh orang ini smart nih, oh ini benar-benar oke nih. Tapi defaultnya beneran gitu nggak? Dan yang sering terjadi dan kita sering handling case-nya adalah ketika ada personal counseling gitu ya. Konflik-konflik yang ada itu terjadi karena ada perbedaan gap
tadi Alvin kan sempat cerita gapnya tim in general aja juga kejauhan juga bisa bikin masalah gitu kan. Nah, interaksi personal orang dengan orang, kalau sikap-sikap kuncinya ini juga gapnya kejauhan, itu juga bisa bikin masalah. Contoh, orang yang terlalu yang cenderung kuat di analytical thinking, kuat banget di analytical thinking, ketemu dengan orang yang analytical thinkingnya nggak terlalu kuat. Yang satu berpikir secara terstruktur, yang satu berpikir secara insting. Yang insting cenderung bicara, ya aku rasa ini yang benar, dirasa. Tapi yang untuk yang analytical thinkingnya kuat, nggak bisa, cuman rasa. Datanya mana? Lalu kalau orang yang data kolektornya nggak kuat, yang satu kuat banget, yang satu nggak terlalu kuat, itu juga sama. Yang satu kayaknya berasa ini go detail banget, apa ya perlu, tapi yang satunya nggak ada detailnya, gawat juga dong, ini mau jalan gimana. Nah, jadi siapa tahu misalnya buat bapak ibu yang memang sedang membutuhkan, ya ini nanti bisa hubungin tim kita ya untuk tahu lebih jauh untuk bisa memahami orang defaultnya secara objektif, bukan lagi pakai feeling dan tebak-tebakan. Mungkin itu tambahannya. Oke, kali ini aku stop recording dulu supaya bisa nagih Alvin. Dan Bapak Ibu, ini karena yang mau di-share kan confidential, jadi bila Bapak Ibu. Nah, siap Jay, siap. Oke, kalau gitu kira-kira ya, kalau boleh minta semacam closing statement ya, atau closing advice nih dari seorang Alvin. Back to our main topic. Kira-kira apa closing statement yang Alvin akan suggest ke entrepreneur kaitannya tentang building team dulu versus building dream dulu? Oke. Kalau aku mungkin sharing aja ya. Jadi kalau dreamnya makin besar ya butuh tim. Tapi untuk mencari tim, kapasitas diri kita as leadersnya dulu yang sepengalaman aku tuh harus digedein supaya siap untuk bisa punya tim ke mimpi itu sih. Sometimes kita punya mimpinya, sometimes kita punya dream teamnya, tapi lupa tentang kitanya. Karena sepengalamanku hanya kita yang bisa mengkonekkan itu. Berarti bisa dibilang kalau sudah punya dream yang gede dan punya tim yang oke, tapi kita sebagai entrepreneurnya, sebagai CEO-nya aja nggak punya kapasitas yang relevan, ya percuma juga ya. Ya, karena mereka sangat rely on us. Berarti bisa dibilang mau dream besar ataupun tim yang bener dulu, ujung-ujungnya adalah kitanya siap apa enggak. Bisa dibilang gitu nggak? Betul. Kalau aku kan selalu punya prinsip gini satu. Semua orang boleh menertawakan mimpiku, tapi asal jangan aku. Itu kan sama ketika Martina bilang, ini punya produk, yuk bikin ini jadi the best product in the world. Kalau saat itu aku ketawa, ya that time ya gue nggak punya mimpi yang besar, nggak cukup besar untuk bisa compare Martina pada saat itu. Tapi saat aku share sama tim dan semua tim ketawa, berarti aku nggak punya tim yang tepat untuk kesana. Oke. Good point. Wah, kayaknya aku sih dapat banyak insight ya dari sharingnya Alvin. Mudah-mudahan ya. Maaf kalau ada salah kata. Give applause dulu dong buat Alvin. Nice one. Oke, kayak gitu ini udah jam 8.45 juga, mungkin buat teman-teman yang mau istirahat juga. Thank you ya buat teman-teman dan teman-teman semua yang udah stay dan ikut sampai selesai. Semoga sharingnya hari ini bisa insightful dan juga tetap seperti judul kita ya, nggak cuma tahu aja, tapi poin pentingnya justru gimana kita mau melangkah berikutnya setelah dengar sharing-sharing yang berharga banget. Menurutku ini sangat berharga
Kenapa? Karena juga sampai Alvin bisa share very deep ya, sampai ke data-data, dan tetap ini buat knowledge, buat insight, dan semoga bisa membuat teman-teman lebih termotivasi untuk jalankan bisnisnya. Oke, kalau gitu kita sudahi acara ini, dan acara ECT ini rutin ya, setiap bulan akan ada. Bulan depan akan ada lagi dengan narasumber yang berbeda, masih tetap topik entrepreneur, teman-teman ya. Nanti kalau sudah ada materinya, sudah ada jadwalnya, kita akan mulai blast. Jadi terima kasih sekali lagi buat Vin, thank you banget Vin udah sharing. Thank you Jay. Really appreciate it. Thank you. Buat teman-teman yang lain terima kasih. Ini zoomnya saya akhiri. Thank you semua.